Shalom. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam doa pagi secara online. Pada hari ini, sebelum kita memasuki hari yang baru, kita bawa hati dan jiwa kita untuk kembali menyembah Tuhan. Mari kita ucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sama-sama kita katakan kembali. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan kembali sama-sama. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian
lagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita ucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas setiap berkat. Haleluya. Kau yang selamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Segala pujian, hormat dan syukur, kemuliaan, kehormatan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesuslah Raja. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu atas kasih setia Tuhan, atas sukacita yang dari Tuhan, atas berkat yang dari Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, kami dipertemukan kembali, ini semua oleh karena roh yang dari Tuhan, roh yang dari Allah yang memampukan kami untuk kami boleh kembali bersekutu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menyertai dalam setiap kehidupan kami. Semalam kami sudah melalui bersama dengan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat menikmati hari yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas di dalam setiap kehidupan kami, hati kami rindu kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami paham apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Modal yang akan kami gunakan, modal yang akan menyertai kami di dalam kami masuk menghadapi hari yang baru adalah firman Tuhan. Kami mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk kami sama-sama terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Kuasa Doa. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami saat hujan dan saudara kesulitan untuk menghidupkan sepeda motor? Mengapa hal itu bisa terjadi saudara? Karena ketika motor kita ada di dalam kebanjiran, motor kita pasti kemasukan air. Dan yang paling vital di situ adalah busi, ya saudara. Busi ini merupakan suatu alat yang penting bagi sepeda motor. Karena busi ini adalah pencetus api atau dikatakan untuk dapat menyalakan gas yang ada pada motor. Itulah yang terjadi. Jadi ketika di dalam keadaan banjir, maka kita akan sulit untuk menyalakan kendaraan bermotor karena busi kemasukan oleh air, sehingga tidak ada pencetus api tersebut. Bapak Ibu, demikian pula juga dengan doa.
Jadi dikatakan di sini bagi gereja doa ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan bergereja, bagi kehidupan saudara dan saya di dalam kita menjalankan misi Allah. Karena doa ini memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Saudara, ketika kita kembali membaca kembali di dalam firman Tuhan tadi, saudara, saya mencatat, saudara, ada beberapa poin bagaimana syarat doa yang berkuasa. Syarat doa yang berkuasa itu ada di dalam ayat yang pertama tadi, saudara. Saya baca kembali. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, doa ini adalah sebuah syarat dan di dalam doa itu harus berisi yang namanya penyembahan. Itu sebabnya ketika kita berdoa, pasti yang pertama kali kita naikkan adalah ucapan syukur. Yang kita naikkan kepada Tuhan adalah penyembahan. Setelah kita menaikkan ucapan syukur, setelah kita menaikkan penyembahan, maka yang terjadi, saudara, kita bisa menaikkan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara, di dalam doa ini ada 3 kuasa. Yang pertama adalah doa yang penuh dengan permohonan. Di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang artinya apa, saudara? Permohonan yang lebih bersifat khusus itu dapat dilakukan dalam keperluan tertentu. Setiap kita, setiap saudara dan saya, setiap saudara yang satu dengan yang lainnya mempunyai pergumulan, mempunyai permohonan yang satu dengan lainnya tidak sama. Tapi biarlah ketika kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, doa kita akan memiliki kuasa. Yang pertama, kalau kita doa penuh dengan permohonan. Yang kedua, doa kita akan memiliki kuasa kalau doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak egois. Artinya apa, saudara? Kita tidak berdoa hanya untuk kepentingan kita saja. Kita tidak berdoa hanya untuk kepentingan keluarga kita, tetapi kita juga harus bersafaat, saudara. Syafaat apa yang harus kita naikkan kepada Tuhan? Kita bisa berdoa untuk urusan orang lain. Kita juga bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga bisa berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita. Artinya apa, saudara? Doa itu tidak boleh egois. Artinya kita harus menaikkan doa untuk orang lain juga, termasuk berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Terlebih juga Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa mendoakan para pemimpin yang ada di dalam gereja. Bapak Ibu bisa mendoakan majelis, Bapak Ibu bisa mendoakan gembala dan keluarga yang ada di pastori. Dan yang ketiga, doa yang mendatangkan kuasa itu adalah doa yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan dikatakan, saudara, orang yang mengucap syukur ini merupakan gambaran orang yang hidup dalam ketaatan di dalam kehendak Tuhan. Pertanyaannya pagi ini, sudahkah saudara dan saya mengucap syukur? Firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya doa kita penuh kuasa. Yang ketiga, harus berdoa dengan ucapan syukur. Bagian yang kedua, kuasa doa bagi diri kita. Itu ada di dalam ayat 2. Saya baca kembali. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, saudara, dikatakan di sini, saudara, bila kita bersekutu di dalam doa, ya saudara, bila kita bersekutu dengan Allah di dalam doa, maka hasil yang kita peroleh adalah menikmati damai sejahteranya Allah. Kenapa? Karena
Di dalam Allah dikatakan ada damai sejahtera. Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera Allah tersebut akan tersalur seperti infus ketika kita bersekutu di dalam Tuhan melalui doa sebagai penyelaras terhadap kesusahan dan kekhawatiran. Saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia, dan kita diberikan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan tadi saudara di ayat yang kedua, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya saudara, kata kesalehan ini adalah merupakan hidup orang Kristen saudara yang harus mencerminkan Allah dalam segala hal, termasuk di dalam setiap tindakan kita, sehingga kita dapat dihormati karena kita dapat menunjukkan karakter Kristus yang lebih unggul. Dan di bagian yang ketiga, kuasa doa bagi orang lain, itu ada di dalam ayat yang keempat. Saya bacakan kembali. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu, ketika melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan, di situ ada kuasa, dan kuasa itu dapat membawa orang lain untuk mengenal kebenaran dan pengetahuan akan kasih Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Bapak Ibu, ada berapa banyak orang-orang yang ada di sekeliling saudara yang sampai hari ini belum mengenal akan Tuhan. Mereka perlu kasih Tuhan. Melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, kita mencerminkan karakter Kristus yang unggul. Disitulah orang dapat melihat kita, bahwa kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara seperti itu, maka kita dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat ini saudara, sebagai kesimpulan, saya mengajak saudara yang ada di rumah untuk kita boleh tekun dan setia di dalam doa. Hari ini mulai kemarin gereja sudah memfasilitasi saudara melalui doa pagi secara online ini, dan biarlah dengan adanya ibadah doa setiap pagi, mari kita datang dan kita bisa merasakan kuasa Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Meskipun saya di tempat ini, saudara ada di rumah-rumah, saya percaya hadirat yang diberikan kepada Tuhan sama, berkat yang kita terima adalah sama. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini, biarlah melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita mengawali pagi ini di dalam doa. Biarlah kita bisa merasakan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Biarlah pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa akan tinggal dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi
tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang pendek ini Tuhan, kami bisa menerapkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena di dalam doa yang kami naikkan kepada Tuhan selalu ada kuasa. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami berdoa untuk kehidupan kami sendiri, biarlah kami juga dapat berdoa untuk orang lain. Terlebih kami bisa berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin yang ada di negara kami, presiden, wakil presiden, para pemerintah yang ada, juga pemimpin-pemimpin yang ada di desa kami masing-masing, yaitu para lurah dan aparat pemerintahan setempat ya Tuhan. Bagi pemimpin yang ada di gereja kami juga dapat mendoakan gembala kami dan keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini kami bisa membuka cara pikir kami Tuhan ketika kami menaikkan doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dan sangat yakin bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan terus mengingatkan kami kembali di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Mampukan kami hidup di jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Sebelum kami memasuki hari yang baru, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu dimanapun saja berada, baik yang mereka dekat di pastori, baik mereka dekat di gereja ataupun jauh dari gereja, dimanapun saja berada anak-anak-Mu Tuhan, Kiranya Tuhan boleh menjaga, menyertai, melindungi mereka yang pada saat hari ini mereka akan membuka usaha. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha rencana. Yang membuka toko, Tuhan kirimkan pembeli. Yang membuka toko, Tuhan yang akan memberkati mulai ladang perdagangannya. Yang bertani, Tuhan memberkati mulai ladang pertaniannya. Yang bekerja di rumah, Tuhan juga akan memberkati selalu. Yang bekerja di instansi pemerintahan, yang bekerja mengajar, yang bekerja di pabrik-pabrik, Tuhan juga akan tolong selalu. Anak-anak-Mu yang pagi hari ini mereka akan kembali sekolah daring, Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang akan kuliah daring, Tuhan memberkati. Apa yang akan kerjakan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Tuhan selalu senantiasa menolong. Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di cabang. Kiranya pemberitaan firman Tuhan akan semakin banyak membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka boleh percaya dan dapat menerima Tuhan sebagai Juru Selamat mereka pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mereka akan beraktivitas. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemerintahan yang ada di pusat, yang ada di daerah, bahkan yang ada di kelurahan RT RW, Tuhan juga akan senantiasa tolong dalam upaya, oh ya Tuhan, percepatan penanggulangan pandemi COVID yang ada. Kalau kami boleh melihat banyak penurunan setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit, mereka sudah sembuh. Kiranya Tuhan yang akan terus memberikan kesembuhan yang sempurna. Dimanapun saja berada ya Tuhan, biarlah kami juga dapat berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi, oh Tuhan, kepala desa yang ada di desa kami masing-masing, Bapak RT RW, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau memberikan pengharapan yang baru. Dan ketika kami ada di dalam ciptaan baru, kami ada di dalam pengharapan baru, maka berkat-berkat yang baru akan Tuhan limpahkan senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap memasuki hari yang baru. Mulai dari pagi, siang hingga sore, sampai malam kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat rahmat yang dari Allah Bapa akan senantiasa tinggal bagi setiap anak-anak-Mu yang melihat, yang menonton
tayangan doa pagi ini. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang akan kita kerjakan hari ini, percayalah Tuhan yang akan memampukan. Haleluya.